Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali semuanya di vlog ini. Semoga kalian dalam sehat walafiat. Nah, di video kali ini kita akan selintas mengenal apa itu RDTR, Rencana Detail Tata Ruang. Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang beralamat di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui surat nomor 600/PR/DPUTR 2021 Bupati Banyuasin melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mengundang beberapa instansi pemerintah dan pihak terkait lainnya. Hal ini tentu saja dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan dan penetapan delineasi Rencana Detail Tata Ruang RDTR dan Peraturan Zonasi atau PZ tahun 2021, dan acara ini untuk kawasan Betung dilaksanakan pada hari Senin 18 Oktober 2021, tempat ruang rapat Perkimtan Kabupaten Banyuasin. Acara secara khusus adalah fokus grup diskusi atau FGD 2 dan konsultasi publik 1 Kawasan Perkotaan Betung, Kabupaten Banyuasin tahun 2021. Surat tersebut ditandatangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Banyuasin, Bapak Insinyur Haji Ardi Arfani ST MN. Nah, sobat sekalian, mari kita dengarkan gambaran umum RDTR berikut ini. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) melalui Direktorat Jenderal Ditjen Tata Ruang meminta pemerintah daerah dapat menyusun rencana detail tata ruang (RDTR) secara tepat. Direktur Jenderal Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR BPN Abdul Kamarzuki mengatakan peran RDTR saat ini sangat penting karena menjadi pedoman penataan ruang di berbagai wilayah di Indonesia. Bahwa sebaiknya seluruh kota dan kabupaten saat ini harus sudah punya RDTR karena menjadi pedoman penataan ruang di kota, kabupaten, kata Abdul dalam keterangan tertulis, Rabu, tanggal 1 September tahun 2021. Berdasarkan amanat Undang-Undang UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU CK, beserta turunannya yaitu PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, RDTR punya kaitan erat dengan proses pemanfaatan ruang dan perizinan berusaha. Penyusunan RDTR yang dilakukan dengan tepat dan detail akan membuat perencanaan kota menjadi lebih baik. Perlu disadari, jika dokumen RDTR itu mengikat, itulah kenapa penting dilakukan pembuatan RDTR yang sesuai seperti contoh dari luas tanah, berapa yang bisa dibangun, bagaimana ketentuan masing-masing bloknya, papar Abdul. Abdul menuturkan dalam penyusunan RDTR juga harus meliputi tentang mitigasi bencana terutama di kawasan perkotaan. Misal mitigasi bencana kawasan yang rawan banjir. Sehingga perlu kehati-hatian dalam menyusun RDTR, ungkapnya. Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo telah meresmikan peluncuran Online Single Submission, OSS, berbasis risiko pada Senin, tanggal 9 Agustus tahun 2021 lalu. OSS berbasis risiko ini adalah layanan perizinan secara daring yang terintegrasi, terpadu, dengan paradigma perizinan berbasis risiko. Tujuan OSS berbasis risiko untuk membuat iklim kemudahan berusaha di Indonesia semakin baik.
Pada sistem ini, izin usaha akan disesuaikan dengan risikonya dan untuk jenis usaha berisiko rendah hanya membutuhkan perizinan berupa nomor induk berusaha, NIB. Sebagai salah satu persyaratan dasar perizinan berusaha, dibutuhkannya kegiatan kesesuaian pemanfaatan ruang, KKPR. Nah, teman-teman sekalian, tentu kalian telah dapat mengenal selintas apa itu dan bagaimana pentingnya RDTR. Sobat sekalian, admin channel ini ikut serta dalam forum diskusi tersebut. Sobat sekalian, dari paparan konsultan yang didatangkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin dari Bandung, banyak hal yang ditemukan. Hal-hal tersebut menjadi isu strategi. Dari banyak isu tersebut diskor 1 sampai 15 itu tidak begitu menjadi isu angan, sedangkan 16 sampai 30 menjadi isu sentral. Maka beberapa isu muncul di kawasan perkotaan Betung, dan itu menjadi kesepakatan yang kami tandatangani sebagai peserta yang hadir. Nah, teman-teman sekalian, artinya ke depan setiap kita ingin mendirikan satu bangunan atau perizinan di mana di tempat itu sudah ada RDTR dan RT RW, maka kita wajib melapor ke pemerintah kabupaten apakah di daerah tersebut dapat dibangun misalnya apartemen, perumahan, dan lain sebagainya. Sedemikian dulu teman-teman video kita pada kali ini. Setidaknya kita tidak asing lagi tentang RDTR. Dan kita akan bertemu kembali di video berikutnya pada RDTR Talang Kelapa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katakanlah ada solusi di sana, ada persoalan kumuh, apakah juga ada agenda untuk kekumuhan? Ini contoh saja beberapa hal yang kita harus sepakati di forum ini. Kurang lebih itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang menarik adalah dalam diskusi kali ini saya juga ingin memperoleh masukan dari Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kami yang merencanakan, Pak, kalau kami yang merencanakan mungkin katakanlah ideal dan lain sebagainya gitu. Tapi belum tentu juga ternyata Bapak-Bapak keinginan dan kehendaknya juga tidak sama dengan kami. Bisa jadi seperti itu. Maka nanti kita cari jalan tengah. Di lain pihak kami perencanaan ini sedemikian rupa akan mampu mengakomodir kehendak dan mimpi daripada Kecamatan Betung itu sendiri ke depan. Di lain pihak kami mencoba menyandingkannya dengan ketentuan dan peraturan serta kaidah dalam perencanaan sebuah yang namanya kota. Itu yang coba kita ingin elaborasi tentunya dalam pertemuan ini. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan di awal ini. Saya mohon izin untuk masuk ke pemaparan berikutnya, bahan saya lanjut oleh saya ya. Kemudian kita analisis peraturan zonasi. Karena tadi Pak Kadis benar sekali bilang RDTR itu pintu masuk untuk perizinan, apalagi sekarang investasi, uang investasi dan lain sebagainya. Nanti mana nih ruang yang boleh, mana ruang yang tidak? Ya, kalau saya kebetulan ada Pak Ardi di sini, saya sering cerita tuh dengan Pak Ardi. Nggak apa-apa ya Pak Ardi, saya bagi ini pengalamannya. Jadi banyak sekali fenomena, kondisi faktual di lapangan. Bagaimana investasi yang sudah masuk, katakanlah peruntukannya untuk industri, ternyata di situ untuk rumah dan lain sebagainya. Itu fenomenanya bukan hanya di Banyuasin, ya terjadi di seluruh wilayah yang ada di, ya katakanlah di tempat-tempat yang ruang investasinya tinggi ya. Terlebih Banyuasin kan, mohon maaf, ini kabupaten yang seksi lah dari sisi ruang investasi. Seksi dengan pengertian banyak ya, arah investasi yang akan masuk. Jadi nanti di sini kami juga merumuskan analisis peraturan zonasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, ini nanti kita berbicara konsep pengembangan wilayah. Ini yang sama-sama akan kita diskusikan nanti. Ya,
mau dibawa kemana, mau diapakan perkotaan Betung ini ke depan. Ya, mudah-mudahan di sini ada Pak Kadis juga, silakan Pak, nanti dari Pak Camat juga silakan Pak ditegaskan. Baik, masuk ke materi. Ini delineasi kawasan perkotaan. Ini pertimbangan yang kita lakukan, justifikasinya, lanjut saja. Ini justifikasinya, tentunya kita beberapa kaidah ketentuan yang kita lakukan dengan pertimbangan-pertimbangan, terutama ini terkait dengan kesesuaian dengan RT RW, kemudian juga sejauh mana kebijakan ini sudah kita integrasikan Pak, sedemikian rupa, termasuk peraturan-peraturan. Maka mohon izin untuk mengulang kembali bahwa di delineasi kawasan perkotaan kesepakatan pada waktu FGD pertama kemarin itu muncul memang beberapa alternatif. Atau alternatif pertama, ini sebenarnya alternatif pertama itu bukan alternatif yang terpilih kemarin, bukan. Ya, saya tegaskan lagi, ini bukan alternatif terpilih. Jadi yang terpilih itu kemarin justru yang alternatif kedua. Bisa dilanjutkan? Nah ini. Jadi kemarin itu bedanya apa sih dengan alternatif pertama? Alternatif kedua, ini sedemikian rupa kita menyiapkan space ruang-ruang di sekitar sini, Pak. Ya, jadi kawasan yang sebelumnya hutan perkebunan sawit, ya, PTPN, itu coba kita intervensi, ya, kita ambil dengan maksud bahwa nanti kawasan perkotaan di sini itu sedemikian rupa perkembangannya bisa kita akomodir ke depan. Jadi jangan sampai terlalu mepet juga dengan jalan gitu ya. Kalau mepet dengan jalan nanti kan itu terjadi alih fungsi malah dan lain sebagainya. Baik, lanjut ke alternatif delineasi pertama dulu. Ini pada akhirnya ini menjadi yang terpilih. Ini perlu saya sampaikan di sini di forum ini. Ini berangkat dari kita melakukan konsultasi kebetulan langsung ke ATR. Jadi kami kemarin inisiatif pas ke ATR termasuk ke BIG untuk mempresisikan koordinat dari kawasan perkotaan yang pasti nanti kita harus ke BIG. Maka ATR menyarankan milik lahan-lahan yang hak guna usaha perhutani itu lebih baik jangan diambil, Pak. Ya, karena mereka itu disewanya berapa tahun ke depan sehingga perencanaan kita tidak akan bisa masuk, tidak akan bisa terwujud di sana. Itu pertimbangan pertama. Kemudian yang kedua, kita coba pastikan lagi koordinat dan lain sebagainya, maka muncul presisi di 4.478,38 hektar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kawasan perkotaan Betung yang akan kita rencanakan dalam RDTR ini, dalam berita acara yang nanti yang akan kita sepakati, ini sudah disiapkan form tanda tangannya. Ini nanti menjadi SK Bupati, karena ini juga menjadi prasyarat yang akan kita bawa ke Persub nanti. Nah, adalah yang alternatif pertama. Jadi seluas 4.478,38 hektar. Jadi inilah luasan yang nantinya akan kita siapkan dalam rangka mengakomodir pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi di kawasan perkotaan Betung di masa yang akan datang, 20 tahun ke depan. Ini lokasinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sampai titik ini sudah ada pemahaman yang sama di antara kita semua terkait dengan pekerjaan ini sendiri dari sisi substansi, kemudian pekerjaan ini sendiri dari sisi lingkup wilayah yang menjadi objek yang akan kita kembangkan nanti ke depan. Jadi kurang lebih itu. Baik, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena ini laporan fakta analisis, jadi kami ingin menyampaikan apa yang sudah kita temukan terkait dengan kondisi kewilayahan, termasuk dengan perkembangan wilayah perencanaan. Saya mohon izin cepat saja di sini, ya, karena ini data-data yang masih kita tampilkan. Pertama ini terkait dengan topografi kita sudah lakukan. Kita mencoba mengamati ketinggian wilayah perencanaan kita itu seperti apa. Ini sangat terkait sekali nanti, relevan sekali. Yang kita kembangkan di mana ya? Untuk katakanlah pusat perdagangan dan jasa, perkantoran dan lain sebagainya yang ada di sini. Kemudian yang kedua adalah kemiringan lereng. Kita sudah lakukan juga identifikasi setiap desa yang masuk ke wilayah perencanaan dari masing-masing desa kelurahan ini. Kita sudah peroleh angka luasannya, kemiringan di masing-masing desa tersebut atau kelurahan tersebut kita sudah ketahui. Sehingga ini memandu kita
dalam rangka melihat nanti lahan-lahan yang potensial untuk pengembangannya yang mana nih? Mana yang memang kita jangan ganggu dari lahan-lahan tersebut. Kemudian dari sisi jenis tanah juga kita sudah dalam karakteristik jenis tanah dan lain sebagainya. Kemudian dari aspek geologi, jadi sejauh mana sebenarnya aspek geologi ini menjadi penting ya untuk kita dalami karena ini terkait dengan kemampuan lahan menahan beban di atasnya juga nanti menjadi pertimbangan. Karena ini mohon maaf, saya lompat dulu fenomena bagaimana sarang burung walet yang lantai 6 lebih itu menjadi fakta yang tidak terbantahkan Pak di lokasi. Ini PR sekali gitu ya. Kita mencoba melihat panuserasi tata ruang ini ke depan akan seperti apa. Sekalipun di satu sisi secara tata kota estetika itu nanti mengurangi nilai kota, atau mungkin dari sisi polusi udara, polusi suara luar biasa sekali musiknya dan lain sebagainya. Tapi fenomena ini menjadi tantangan karena di lain pihak ini juga ternyata tidak bisa dipungkiri. Ini juga berdampak terkait dengan aspek ekonomi. Ada pertimbangan-pertimbangan aspek ekonomi yang kita kaji. Baik, selanjutnya adalah curah hujan, kemudian hidrologi. Ini kita sudah amati semua dari hal ini. Kemudian selanjutnya adalah ini terkait dengan kawasan perkotaan Betung itu sendiri menyangkut penggunaan lahan. Jadi penggunaan lahan, Bapak Ibu sekalian, bagaimana sih karakteristik penggunaan lahan yang ada di kawasan perkotaan Betung saat ini? Ini bisa dilihat Pak oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi permukiman yang ada saat ini, permukiman perkotaan itu cenderung mengelompok dan dia linier di sepanjang jalan. Pada beberapa bagian bahkan ada yang melompat istilahnya. Jadi ada bangunan-bangunan yang melompat jauh dari koridor-koridor utama. Cuma yang menarik untuk kita amati adalah karakteristik pengembangan permukiman ini ternyata bahwa masyarakat cenderung memusat berada di pinggir jalan. Maka kota Betung itu memang karakteristiknya linier, ya, cenderung mengikuti arah jaringan jalan utama. Kecenderungan perkembangan ini sangat menjadi tantangan untuk kita. Ini tidak boleh kita biarkan perkembangan seperti ini, karena nanti kebayang segenap aktivitas yang ada di sekitarnya itu akan bertumpu kepada jalan ini. Maka kita akan mencoba nanti dalam rencana ini membuat beberapa skenario terkait bagaimana mengembangkan jaringan jalan, pola ruang dan lain sebagainya. Ini terkait dengan profil tematik perkotaan Kota Betung menyangkut dengan pemanfaatan ruang yang saat ini berlangsung di kawasan perkotaan Betung. Baik, ini kemudian dari aspek pendudukan, kemarin kita juga survei ya Pak. Saya ingat sekali di sana kita kesulitan sekali data penduduk. Ini PR juga nih Pak buat Pak Camat, Pak Kades. Mohon maaf saya harus berbicara di forum ini, tapi ini tantangan memang ke depan Pak, bahwa RDTR ini kita susun untuk masyarakat ruang yang ada di Kecamatan Betung khususnya dan tentunya Kabupaten Banyuasin. Kami memang kemarin memperoleh data-data yang relatif masih agak banyak yang kurang, tapi alhamdulillah kita sepakati data-data itu kita peroleh. Ini bagaimana tren perkembangan penduduk 2016, 2017, 2020. Jadi tahun dasar perencanaan itu totalnya adalah 82.492 penduduk. Kita coba sudah ilustrasikan dalam bentuk diagram dan seterusnya. Lanjut adalah ini sarana pelayanan umum. Kami terus terang Pak, kemarin ada dengan Pak Camat juga kami menurunkan tim toponimi. Jadi kami sudah tracking Pak, titik-titik SD ada di mana, kemudian TK ada di mana, PAUD ada di mana. Itu koordinatnya itu udah tepat sekali nih Pak. Karena kalau berbicara RDTR nantinya OSS izin, koordinatnya itu harus tepat. Ini sudah tepat ini kita. Ya, tim kami alhamdulillah sudah survei terkait dengan sebaran sarana pelayanan umum yang ada di desa-desa yang masuk ke wilayah kawasan perkotaan. Sudah masuk. Lanjut, ini juga bagaimana sarana kesehatan yang ada di kawasan perkotaan. Jadi kita sudah tampilkan dalam bentuk koordinatnya semua, sebaran titiknya dan seterusnya. Lanjut, kemudian ini sarana perdagangan dan jasa. Lihat Pak, luar biasa sekali ini Pak, rapat nih.
Jadi kalau salah satu permasalahan, saya ngobrol dengan Pak Camat dan Pak Kadis waktu datang, permasalahannya apa? Wah Pak, itu banyak sekali PKL, ya pedagang dan lain sebagainya di jalan utama. Di lain sisi, bagaimana juga di sana jalannya juga bermasalah, ternyata sering terjadi kemacetan yang luar biasa sekali di sini. Apalagi di pertigaan ini yang ke arah Jambi, ini yang ke arah Mubah begitu. Ya, persoalan ini di sini. Ini kita identifikasi sebarannya seperti apa sih? Maka ini titik-titik ini adalah sebaran sarana perdagangan dan jasa. Maka ini harus kita atur. Saya tidak bisa membayangkan kalau RDTR ini hadir sedemikian rupa, malah tidak menegaskan peran dan fungsi dari masing-masing kawasan. Maka fungsinya semuanya perdagangan dan jasa ini. Ruang investasi untuk industri kecil menengah, mungkin kalau tidak ada RDTR, ya ini akan carut marut, kurang lebih itu. Ya karena yang kita dapatkan dari hasil pemetaan lapangan itu seperti ini, ya, fenomenanya seperti ini. Maka ini yang akan coba kita atur nanti. Boleh tapi dengan syarat, tidak boleh dan seterusnya dan seterusnya. Ya, karena setiap aktivitas di sini pasti rumusnya ini akan menimbulkan bangkitan. Bangkitan itulah yang nantinya akan mempengaruhi bagaimana tumbuh kembangnya kawasan perkotaan itu menjadi tersendat. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati. Kemudian sarana-sarana lainnya, sarana perkantoran juga kita lakukan mapping, kemudian sarana peribadatan, RTH di mana, karena kota yang baik itu harus punya ruang terbuka hijau. Banyak sekali kota-kota yang kemudian dia tidak menyiapkan ruang terbuka hijau. Maka di sana kebetulan ada taman itu di pertigaan, kita sudah tracking juga posisinya. Bahkan sudah ada master plan-nya. Master plan pertigaan itu ya taman DD ya, engineering design ya luar biasa. Kita sudah akomodir ini Pak. Jadi Pak Camat alhamdulillah sudah punya ruang terbuka hijau. Bahkan dari hasil analisis teman kami tim, kita sudah melihat bagaimana kota Betung ini sebenarnya ke depan dia sudah relatif agak surplus ya terkait dengan kesiapan RPH. Lanjut. Ini terkait dengan pertahanan keamanan Koramil di mana Polsek Betung, pos polisinya dan seterusnya kita coba sudah petakan. Termasuk energi listrik, kita juga coba memetakan jaringan telekomunikasi, sebaran dan lain sebagainya. Terus masalah persampahan bagaimana, kemudian limbahnya juga seperti apa, dan yang tadi informasi yang tadi terkait dengan RTH dan lain sebagainya kita juga sudah plotting di dalam bentuk peta. Lanjut. Ya. Nah ini profiling kita, bagaimana sebaran terkait sarana prasarana secara existing yang ada di wilayah perencanaan. Lantas pertanyaan menariknya seperti ini Bapak Ibu sekalian, sering sekali saya ditanya, Pak kalau sudah ada permukimannya, atau Pak kalau sudah ada di situ sarang burung walet, apakah kemudian itu harus kita rubuhkan dengan RDTR ini? Tentunya tidak kan. Tapi sejauh mana nanti itu kita akan atur, coba atur. Maka memang butuh kesepakatan di antara kita semua ini. Ya, kesepakatan. Terutama, ya mohon maaf, kalau di Burung Raya ya Pak Sepa ya. Kalau di Burung Raya itu sama. Saya di Pak Sepa ini juga tim kami juga. Di Burung Raya kita merencanakan di sana sarang burung walet luar biasa Pak Iwan. Tapi mereka itu dijadikan investasi ya untuk PAD mereka memang. Jadi diizinkan. Nah saya dalam posisi begini, tentunya saya ada di tengah. Ada teman-teman yang menghendaki sarang burung walet ini tentunya tetap eksis ya, karena itu di satu sisi punya nilai ekonomi. Tapi di yang lain tadi, dia secara estetika dan lain sebagainya kurang. Maka bagaimana kemudian RDTR ini hadir menjawab konflik-konflik tadi? Termasuk yang tidak kalah hebat adalah konflik dengan kegiatan-kegiatan industri terutama. Ya misalnya industri ada di sana, permukiman ada di sana, biasanya itu selalu berhadapan-hadapan. Itu yang sudah kita petakan ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan hasil peta analisis yang kita susun. Yang terakhir adalah kondisi transportasi. Jadi sejauh mana kita sudah peroleh gitu. Jadi kondisi kelayakan jalan dan lain sebagainya. Karena kalau ini kita siapkan menjadi kota ke depan, tentunya kita harus siapkan juga bagaimana kondisi jaringan jalan dan seterusnya yang ada di Betul. Baik, lanjut. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, setelah kita memotret tadi kondisi faktual dan aktual yang ada di lapangan, karakteristik spesifik dari masing-masing sektor, tentunya kita di RDTL ini mensyaratkan dilakukan analisis. Jadi kita sudah lakukan analisis Pak di sini.
Maka mohon izin di analisis ini mudah-mudahan Bapak tetap percaya ke kami gitu ya. Kami sudah berhitungnya, melakukan penilaian berdasarkan ketentuan, berdasarkan tools yang ada, pedoman dan lain sebagainya. Saya mohon izin cepat saja di sini Pak ya. Ya ini analisis. Jadi sistem pusat yang kita lakukan, mana sih rencananya yang akan menjadi pusat nanti, mana yang menjadi pusat itu kita dalami. Hierarki 1, hierarki 2-nya kita dalami. Jadi dari hasil analisis, ini kelurahan Rimba Asam dan kelurahan Betung itu masuk hierarki 1. Ya. Jadi hierarki 1 adalah hierarki yang nanti akan kita siapkan menjadi pusat pelayanan kota. Ya. Sementara yang lainnya adalah subpusat pelayanan kota dan pusat pelayanan lingkungan. Ini ketentuan yang coba kita skenariokan di kawasan perencanaan kita. Kemudian yang kedua adalah analisis simpangan pola ruang dan kondisi existing. Kita melihat sebenarnya terjadi simpangan pemanfaatan ruang nggak dari tahun sebelumnya dan kondisi sekarang. Ini kita lihat seperti ini. Kita sudah analisis, kemudian analisis tutupan lahan dan runoff yang ditimbulkan. Ini dalam pengertian kita menyiapkan lahan kota karena kebetulan di sana ada isu tentang banjir, Pak. Jadi kita lihat runoff-nya seperti apa, tutupan lahan. Dan kawasan perkotaan ini pada gilirannya apakah memiliki kategori daya serap rendah pada beberapa spot dan seterusnya, ini kita sudah tetapkan sekali semua. Ya, alhamdulillah ini masuknya daya serapnya tinggi semua Pak. Jadi mudah-mudahan tinggal membuat skenario terkait drainase saja nanti ke depan. Kemudian ini yang menjadi fenomena menarik, kepemilikan lahan Pak. Tidak jarang kita merencanakan lahan saya, Bapak Ibu punya lahan saya ingin dibangun apapun itu hak saya. Kita sudah petakan juga, bahkan kami sudah minta data ini ke BPN pusat Pak, Badan Pertanahan, karena itu publish ya. Kita memperoleh ini sehingga kita tidak gegabah dalam merencanakan ini, ya, terutama lahan-lahan yang dimiliki dalam bentuk corporate atau individu atau masyarakat. Baik, kemudian kita juga mencoba melakukan analisis terkait dengan sejauh mana sebenarnya nanti kedudukan kawasan perkotaan Betung itu keterkaitannya dengan wilayah yang lebih luas. Kita juga lakukan analisis di sana. Kita coba buat simulasi. Ini kalau kita berikan perlakuan seperti apa, kalau tidak kita beri perlakuan itu akan seperti apa. Ini pengaruh-pengaruh dengan wilayah sekitarnya itu kita kaji baik secara ekonomi, terus secara sistem prasarana wilayah tadi. Ini juga kita coba baik dalam sistem nasional, kemudian juga bagaimana metropolitan Palembang, ini Patung Raya Agung di sini, itu juga kita dalami. Kemudian kedudukan dalam tingkat provinsi juga kita dalami, peran dan fungsi betul. Ternyata ini sangat strategis sekali. Terlebih nanti ada rencana exit tol ya di kawasan perkotaan Betung. Maka posisi strategis ini di lain pihak, bagaimana nanti kita skenario kan ini bisa memberikan dampak positif tentunya bagi perkembangan perkotaan Betung ke depan. Baik, kemudian kita lakukan juga Bapak Ibu sekalian, ini analisis terkait dengan morfologi dan SKL, satuan kemampuan lahan. Jadi terlihat kemudahan dikerjakan yang seperti apa, ya. Ini morfologi tinggi sedang rendahnya kita dalami. Kemudian kestabilan lereng, ini susah sekali nyebut lerengnya. Kestabilan lereng seperti apa, kemudian juga lanjut, ini pondasinya, jadi kemampuan sejauh mana ya stabilan pondasi, manakala itu kita coba siapkan menjadi betul-betul skenario kawasan perkotaan Pak ya ke depan, kita juga harus ketahui itu. Terus lanjut, ketersediaan air, bagaimana juga kemudian sistem drainasenya, ini yang kita pelajari pada beberapa spot memang suka terjadi banjir, maka mapping ini, spot-spot ini kita kenali ini dengan pendekatan pengelolaan sistem GIS juga kita lakukan. Ya, jadi kita sudah ketahui tingkat pembimbingan dan sebagainya. Kemudian terkait dengan erosi, pembuangan limbah, kita juga ketahui bagaimana pembuangan kategori pembuangan limbahnya. Kemudian kemampuan lahan kawasan perkotaan Betung itu didominasi secara umum, yaitu kemampuan pengembangan yang sedang ya. Baik, lanjut. Nah ini arahan ketinggian bangunan dan arahan pemanfaatan air baku. Ini kenapa ini harus dibahas Pak? Ini mohon izin, kalau saya bahas detail satu-satu,
memang penyusunan RDTR sekarang itu persyaratannya Pak harus membahas 77 data dasar Pak. Data dasarnya ini harus ada, jadi nanti buku fakta analisis yang kami susun pada saat persuk nanti dengan Mas Heru sana dengan Bu Laras, kebosan itu akan dibuka. Data ini ada tidak informasi ini? Maka ketika tidak ada, sayalah yang ditelepon Pak nanti. Kok Pak ini kurang gitu ya. Jadi saya ingin informasikan ini secara detail, semata-mata memang ini sangat penting sekali untuk persuk. Termasuk juga rasio tutupan lahan, tata ruang pertaniannya ini kita kaji. Ya. Nah dari 77 data dasar Pak yang kami tampilkan, konsultan itu minimal harus melakukan analisis proses penilaiannya itu 21 Pak. 21 tools analisis yang harus digunakan. Jadi Pak Iwan kalau nanti laporan kami ini kurang dari 21, lagi-lagi ini balikin Pak. Jadi sudah melakukan 21 analisis tidak? Itu minimal. Di sini Bu Laras, mudah-mudahan kita sudah melakukan 44 analisis ya, 44 pisau analisis yang kita gunakan untuk melakukan ini yang menjadi fenomenal dari RDTR sekarang Pak, di permen yang terbaru ya. Baik, kemudian ini terkait daya tampung lahan untuk permukiman, jadi daya tampung perumahan dan daya tampung penduduk di kawasan perkotaan. Jadi dari hasil prediksi kita dan seterusnya sejauh mana kemudian ini dapat mengakomodir terkait daya tampung penduduk dan perumahan yang kita siapkan selama 20 tahun ke depan. Ya, kita lakukan. Baik, lanjut, kita juga harus menceritakan analisis sosial budayanya seperti apa. Lanjut, kemudian ini proyeksi analisis kependudukan yang kita hitung, proyeksi laju pertumbuhannya, kepadatannya, dan angka perkembangan selama 20 tahun ke depan. Kemudian kebutuhan rumahnya berapa ke depan. Jadi berhitung dengan penduduk, dia juga nanti butuh tempat tinggal. Kita sudah hitungkan, kita proyeksikan. Kebutuhan luas unit rumahnya juga masih meter persegi dan keluar dari hektar itu sudah kita perhitungkan. Nah kemudian sejauh mana kota Betung ini ke depan juga harus kita siapkan sarana-sarana pendidikannya. Jadi jangan sampai ini kita siapkan menjadi kota, tapi tetap anak-anak di sana sekolahnya malah keluar ke Betung. Berarti rencana detail yang tata ruang yang kita susun itu gagal ya. Dia gagal. Mudah-mudahan tidak ya, karena harus ditindaklanjuti dengan program nanti. Ya jadi kita hitung ya cakupan pelayanan, tingkat sarana pendidikan, kemudian tingkat sarana kesehatan existing, kita lihat juga radiusnya. Ternyata memang pada beberapa kasus Pak Kades, Pak ini mohon maaf ini ternyata ada yang belum terlayani Pak kalau dari sisi cakupan pelayanan. Maka mohon izin nanti kita coba akan rekomendasikan beberapa fasilitas di sana ya untuk kita siapkan terkait dengan kesiapan fasilitas kesehatan. Kemudian sarana peribadatan yang relatif sudah cukup tersebar. Selanjutnya adalah proyeksi kebutuhan sarana perdagangan jasa-jasa pertokoan dan seterusnya ini kita kembangkan di sini. Termasuk untuk taman, ruang terbuka, RPH taman RW. Jadi sekarang itu di peraturan zonasi itu harus ada taman itu tiap RT Pak. RT RW harus siapkan taman ruang terbuka. Baik, lanjut. Kemudian ini kita proyeksikan bagaimana kebutuhan air bersih sampai tahun 2042 ke depan. Ya, seperti apa, potensi airnya seperti apa secara existing, apakah PDAM sekarang sudah ada, seperti apa. Kemarin ngobrol-ngobrol dari Pak Camat dengan Pak Kades, bagaimana sih persoalan air bersih ini menjadi PR berat juga nih. Baik, lanjut. Kemudian air limbah kita sudah prediksikan, termasuk sampah, bagaimana sampah ke depan, terus kebutuhan jaringan listrik kita juga sudah buat estimasinya sampai kepada kondisi jaringan telekomunikasi skenario kita. Nah kemudian analisis prasarana drainase setelah ini dia lanjut listrik komunikasi. Ini drainase yang kita lakukan. Jadi beberapa kegiatan pokok yang dapat dilakukan tentunya adalah pengembangan sistem jaringan drainase yang nanti coba kita integrasikan dengan sistem satuan wilayah sungai yang ada di kawasan perkotaan Betung. Itu yang coba kita akan lakukan pendekatan. Yang tidak kalah penting adalah kemudian kita mencoba akan membuat sistem jaringan drainase terpadu yang menurut skematik drainase yang ada di kawasan perkotaan Betung. Lanjut.
Nah ini tugas arsitek nih Bapak Ibu sekalian. Di ADTR sekarang memang harus ada arsitek. Jadi sejauh mana karakteristik bentuk kota, kawasan perkotaan Betung ini dari segi tekstur, kemudian pola teksturnya apakah beraturan dan tidak, solid atau tidak, kecenderungan menyebarnya dan lain sebagainya, termasuk konfigurasinya ini kita sudah dalami dengan beberapa literatur yang ada. Ini semua nanti akan memberikan ciri atau identitas bagi perkembangan perkotaan Betung 20 tahun ke depan. Wajah kotanya mau di skenario dan seperti apa, kurang lebih itu. Baik, lanjut. Ini terkait karakteristik langgam bangunan dan analisis focal point istilahnya. Ini judul ini Pak, Ibu sekalian, analisis karakteristik kawasan terkait langgam bangunan dan focal point itu ada Pak di outline-nya Pak. Di pedoman yang baru tahun lalu tidak ada Pak analisis seperti ini. Tidak ada. Bahkan analisisnya hanya 17 lah ya. Sekarang udah luar biasa sekali. Kita ingin tahu focal point-nya seperti apa pada kawasan perkotaan Betung, landmark-nya yang ada apa, maka ini juga akan menjadi identitas. Tapi nilai-nilai ini yang sekarang ada secara existing, bagaimana juga coba akan kita atur dengan peraturan zonasinya nanti ke depan. Jangan sampai berhadapan aturan zonasi dengan persoalan-persoalan nilai budaya yang ada di masyarakat. Baik, ini mohon izin Pak, pimpinan rapat. Saya dibatasi waktu Pak, karena takutnya malah keasikan juga itu. Tolong ingatkan saja Pak, kalau sudah kelebihan waktu Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami juga melakukan analisis yang disarankan. Di sini harus disiapkan aksesibilitas pejalan kaki Pak, dan pesepeda. Jadi luar biasa kota itu sekarang prasyarat disiapkannya harus itu. Jadi nanti dalam buku rencana kita harus siapkan mana ruas jalan untuk pejalan kaki, trotoar kebetulan memang ya mohon maaf di wilayah perencanaan relatif belum siap sekali terkait dengan bagaimana pedestrian. Dan yang tidak kalah penting adalah untuk pesepeda. Nanti kita buatkan beberapa skenario terkait pengembangan analisis ini ya, kondisi lingkungan binaan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita juga kemudian melakukan analisis intensitas pemanfaatan ruang. Ya. Jadi koefisien dasar bangunannya berapa, koefisien dasar hijau, koefisien wilayah terbangun yang diaturnya itu seperti apa gitu. Nah, dari kondisi fakta-fakta yang ada seperti ini, bagaimana kemudian ke depan kita akan mengatur ketinggiannya? Apakah kita akan coba maksimalkan Pak di sana katakanlah boleh semuanya 6 lantai gitu? Maka silakan. Tapi kami juga nanti coba akan temukan lagi dari analisis ini berapa layaknya di sana gitu. Yang ketinggian bangunan dan seterusnya. Baik, ini nyambut tinggi bangunan yang sudah saya bahas tadi ya. Nah, kemudian adalah ini analisis kelembagaan. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, persyaratan kita persub juga itu kita nanti harus ada forum penataan ruang daerah juga ya. Ya, tim kecil ini kelembagaannya yang coba akan kita bentuk nanti di sini ya. Kita organisasikan. Lanjut. Kita juga analisis pembiayaan pembangunan ini sejauh mana untuk melihat kemampuan keuangan daerah. Lanjut. Kemudian beberapa model skenario. Jadi pemerintah pusat sekarang itu beberapa proyek strategis nasionalnya melalui kebijakan investasi itu ada beberapa pilihan model terkait dengan model kerjasama ya terkait dengan pembangunan. Ini juga coba akan kita terapkan di wilayah perencanaan. Kemudian ini analisis peraturan zonasi Pak. Kita mengamati kegiatan existing yang saat ini ada apa sih di sana. Kemudian yang kedua kita coba detailkan di sini. Kita sampaikan bahwa kondisi sekarang umumnya berupa perkebunan, permukiman di sepanjang koridor dan seterusnya sampai kepada munculnya perumahan dan permukiman di setiap desa. Ini seperti ini. Lanjut. Kemudian kita mencoba melihat sejauh mana kondisi yang diharapkan ke depan. Jadi ke depan ini kondisi yang diharapkan seperti apa sih dari kondisi objektif tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahasa sederhananya kita punya mimpi besar di Betung ini ke depan seperti apa. Tapi kondisi objektif sekarang seperti ini. Maka di sana ada gap yang jauh gitu. Bahwa kotanya akan kita siapkan sebagai katakanlah kota pusat bisnis ke depan. Tapi kondisinya sekarang ini. Maka untuk mencapai gap tadi, apa yang harus kita lakukan dalam priorisasi 1 tahun, 5 tahun, 10, 20 tahun. Nah nanti terkait dengan bagaimana
zona-zonanya kita atur di sana, subzona. Ini kurang lebih secara umum gitu saja. Jadi cepat saja saya di sini. Zona budidaya juga kita dalami. Nah kemudian nanti ada deskripsi mana yang diizinkan pemanfaatan, diperbolehkan. Jadi Pak Kades dengan Pak Camat, tentu kalau ada masyarakat izin dan lain sebagainya, tinggal lihat peta ini Pak. Ini nantinya ada peta dalam bentuk peta zoning tag dan zoning map. Tapi nanti di rencana Pak, kita masih punya waktu 1,5 bulan lagi ya untuk memfinalkan ini. Paling tidak ini akan membantu Bapak Ibu sekalian. Bapak bisa melihat mana sih yang boleh, mana sih yang tidak. Ya, agar nanti tidak keliru memberikan izin. Ya, lanjut. Ya ini ketentuan intensitas pemanfaatan ruang. Lanjut, ini terkait tata masa bangunan. Ini analisis gap yang tadi yang saya cerita. Lanjut saja, kemudian kita analisis standar pelayanan. Nah Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah ini adalah analisis terkait dengan lanjut integrasi tata ruang. Nah ini yang kemudian ditanya nih di pusat saya Pak Ibu sekalian. Jadi kebetulan terkait dengan ini menyangkut kewenangan dalam perencanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ini nanti ada integrasi tata ruang. Jadi teman-teman di pusat nanti akan bertanya ke kita terkait 8 aspek tadi. Ini yang akan kita siapkan. Ya, kebetulan masalah RTH-nya ini masalah batas daerah, ada masalah nggak Pak? Pak Camat? Dari produk. Mungkin nanti kalau ada masalah tolong disampaikan saja Pak. Kira-kira masalahnya apa sih terkait dengan batas? Batas dengan mubah. Karena nanti kalau itu ada masalah, kalaupun tidak ada masalah, tapi koordinatnya itu nanti ada kan di Kementerian Dalam Negeri Pak. Iya, kita nanti ini dipertanyakan Pak. Kebetulan Betung ini berbatasan dengan kabupaten lain. Jadi saya harus memperlihatkan bahwa terkait batas daerah itu tidak ada permasalahan. Oke. Ini ruang terbuka, yang lainnya itu sudah bisa. Nah Bapak Ibu sekalian, masuklah ke yang terakhir ini konsep pengembangan kawasan perkotaan. Jadi sebenarnya saya malu hati dengan teman-teman Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita ingin merumuskan konsep. Sebenarnya konsep yang baik itu adalah konsep yang saya harus mendengar dengan Bapak Ibu sekalian. Tapi dengan tidak mengurangi rasa hormat saya ke Bapak Ibu sekalian dengan mimpi-mimpinya dan seterusnya, maka mohon izin saya mendahului dulu nih. Kurang lebih ini akan seperti apa sih kawasan perkotaan Betung ke depan? Ini kurang lebih konsepnya. Jadi pertimbangan terkait penetapan sudah kita lanjut. Jadi pertimbangannya ini terkait dengan kesesuaian dengan RT/RW dan seterusnya. Prinsip-prinsip dalam pengembangannya juga kita perhatikan. Fungsi yang akan kita tetapkan di Betung itu juga sudah kita tegaskan. Kemudian sasarannya itu sendiri apa sih yang nanti coba akan kita realisasikan di sana, itu tentunya sudah kita pertimbangkan. Nah kemudian kita memetakan isu potensi masalah. Kawasan kota Betung dilalui oleh jaringan jalan ini potensial sekali sebenarnya. Jadi aksesibilitas mudah dan lain sebagainya. Kemudian terdapat rencana pintu tol, memiliki potensi perkebunan, terdapat lokasi terminal tipe A, tersedianya area lahan yang relatif cukup untuk pengembangan kawasan perkotaan ke depan. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, alternatif satu ini ketika kita prediksi jumlah penduduknya berapa, bahkan kita membuat kemarin dengan analisis perkiraan daya hentak ya, dengan adanya exit tol ya. Jadi perkiraan analisis dengan adanya tol ini, kita tidak hanya memprediksi penduduknya saja, tapi bagaimana kemudian terjadi migrasi di sini, bukan dari perkembangan penduduk yang ada di Betung. Kita lakukan ini ya, analisis beberapa kemungkinan itu akibat adanya beberapa potensi yang memancing perkembangan. Kita sudah lakukan ini semua. Kemudian permasalahannya terdapat titik genangan. Contoh saya langsung saja ini karena ke Pak Kades kemarin juga Pak Camat, ini di mana Pak banjirnya? Karena harus muncul. Karena bicara indikasi program harus jelas sekarang. Kita ini OSS gitu kan, jangan sampai nanti ada program pengendalian banjir, titiknya di mana kita nggak tahu. Jadi kemarin sudah kita diskusikan ini, ada di Desa Lubikaret, kemudian ada di Riba Asam, dan juga ada di Kelurahan Betung. Persoalan air minum, persoalan sampah, kemudian resiko terjadi mitigasi bencana akibat kebakaran itu juga kita dalami. Kemudian adanya bangunan-bangunan yang difungsikan sebagai sarang burung walet,
Ini luar biasa sekali. Apakah ini akan kita jadikan sebagai kota walet? Silakan Pak. Ya, kurang lebih itu. Baik. Kemudian perumusan tujuan penataan ruang kita coba deskripsikan di sini. Ini arahan pencapaiannya yang sudah dipetakan di RT RW. Jadi harus selaras dengan rencana tata ruang wilayah. Ya, kemudian tujuan penataan WP-nya kita memperhatikan keseimbangan, kondisi sosial ekonomi, potensi investasi yang mungkin nanti tumbuh berkembang di sana. Itu akan seperti apa, termasuk sejauh mana prinsip-prinsip yang merupakan penjabaran dari tujuan yang coba akan kita jabarkan. Jadi bahasa saya tadi kalau boleh diizinkan saya mengulanginya, dari isu permasalahan yang ada, kita kenali itu, kita diagnosa itu, maka obatnya, solusinya adalah terhadap permasalahan-permasalahan itu, kita mencoba mengikatnya dalam bentuk tujuan penataan ruang. Jadi kota ini mau dibawa kemana? Sehingga kota ini memiliki identitas di mana persoalan-persoalan tadi itu sudah tidak muncul lagi. Persoalan terkait dengan pendidikan yang harus ditangani, persoalan sarana guru walet bangunannya itu juga harus ditegaskan seperti apa dan lain sebagainya. Maka dengan tidak mengurangi semangat FGD 2 kali ini, saya mencoba mendahului memandu Bapak Ibu sekalian terkait dengan tujuan penataan ruang dari kawasan perkotaan Betung, yaitu mewujudkan kawasan perkotaan Betung sebagai pusat bisnis, perdagangan, dan jasa yang maju, mandiri, dan berdaya saing, yang didukung aktivitas perkantoran, perumahan, dan pendidikan, serta simpul transportasi, semuanya ini secara berkelanjutan. Sederhananya gini Bapak Ibu sekalian, saya waktu ke lapangan, saya membayangkan kota Betung ini kelak ke depan dengan segenap potensi yang ada itu harus tumbuh dan berkembang menjadi kota yang siap dan mandiri Pak. Mandiri itu dengan pengertian bahwa segenap kebutuhan apa yang ada di masyarakat secara sosial dan ekonomi ini harus disiapkan di sini. Fasilitasnya harus disiapkan, sekolahnya jadi yang SMA atau perlu lagi ke akademi misalnya, itu kalau perlu kita siapkan saja. Kita mencoba mengkanter di sini. Saya mencoba mengkanter di sini kehadiran Betung adalah, ini mohon izin jangan marah Bapak Ibu sekalian ya. Saya melihat fenomena Banyuasin, ini fenomena bagaimana uang itu beredar tidak di Banyuasin Pak. Bagaimana uang itu beredar malah keluar Banyuasin ke Palembang. Maka wilayah perkotaan Betung ini saya siapkan, kami siapkan, skenario kan itu menjadi kantor magnet daripada kota Palembang. Kalau bisa ini menjadi nanti pusat bisnis yang maju, perdagangan dan jasanya juga maju, dia juga mandiri, dia memiliki daya saing. Bagaimana tidak kalau ada pintu tol itu tidak memiliki daya saing? Bagaimana tidak potensi-potensi tadi kita siapkan? Bagaimana pergudangan juga kita siapkan di sana? Industri hilirisasi industri juga kita siapkan di sana sesuai dengan potensinya. Jadi kelak kawasan pusat pertumbuhan kawasan Betung ini selain menjadi kawasan pusat perdagangan dan jasa bagi wilayah yang ada di sekitarnya, dia menjadi magnet itu mampu melayani. Dia juga yang tidak kalah penting adalah dia harus menjawab fungsi PKN. Kebetulan ini menjadi PKN, pusat kegiatan nasional, dan dia menjadi KSN, kawasan strategis nasional juga. Luar biasa sekali. Ini di level pemerintah pusat ya. Kemudian bagi provinsi ini itu tadi ya Patung Raya itu. Jadi luar biasa strategisnya sekali. Kalau kemudian RDTR ini hadir, kita tidak bagaimana menyiapkan kawasan perkotaan ke depan ini secara maksimal, maka sangat sayang sekali gitu. Jadi kalau bisa mimpi saya Pak, mohon maaf bisa saja keliru. Jadi ke depan kawasan perkotaan Betung ini dengan fungsinya yang kita tegaskan tadi, kita siapkan juga perumahannya, kita siapkan juga pendidikannya, perkantorannya. Yang perumahan kalau bisa nanti siapa teman-teman yang rumahnya di Palembang kan bisa juga ngambil perumahan nanti ya, investasi di sana di kota Betung. Ya, maka ini akan menjadi potensi pengembangan terkait bagaimana kota ini kita siapkan dengan segenap infrastruktur. Harapannya adalah ketika nanti di kawasan kota ini maju, dia mandiri, dia memiliki daya saing,
maka ini akan tumbuh menjadi kompaksi di kota yang kompak yang baru yang akan tumbuh di Kabupaten Banyuwangi. Yang kurang lebih itu ya. Jadi saya kalau harus ekspos di sini sebenarnya nggak usah saya harus tidur di Kota Palembang. Kalau memang nanti ceritanya saya bisa keluar tol di Betul, jadi saya tidur di sana. Maka kita siapkan akomodasi kawasan daratan, termasuk hotel dan seterusnya. Kita buka ruang investasi. Karena RDTR ini disusun itu dalam rangka bagaimana ke depan itu dia juga mampu menarik investasi. Oh, 1 menit lagi. Ya, baik. Memang habis. Baik, kurang lebih itu. Lanjut. Ya, ini sistem pusatnya. Nanti kita tempatkan di mana dan seterusnya hierarki sudah ada. Baik, lanjut. Ini pusat pelayanan lingkungan, sistem pusat pelayanan lingkungan, pusat pelayanan kota Betul dan seterusnya. Ini konsep arahan yang terakhir adalah konsep arahan terkait dengan pemanfaatan ruang. Ya. Lanjut. Ini pemanfaatan ruang. Bagaimana tadi perdagangan dan jasa yang tersebar ini akan kita atur. Bagaimana perumahan dan permukiman yang warna kuning ini nanti kita coba akan sebarkan, kita lakukan infiltrasi. Jadi rumah-rumah yang posisinya berjarak kita tegaskan di situ boleh untuk rumah. Kita lakukan infiltrasi, mana yang tidak boleh. Nanti pusat bisnis perdagangan dan jasa coba kita akan tempatkan di warna-warna biru ini. Ya. Ini radius pengembangannya dan seterusnya. Nanti juga kita akan kembangkan di sini konsepnya adalah infrastruktur hijau. Jadi sepanjang jalan itu kita juga siapkan bagaimana infrastruktur hijau kita akan kembangkan, termasuk kemungkinan potensi pariwisata, permukiman perkotaan, perlindungan setempat dan perdagangan dan jasanya. Seperti apa nanti konsep besarnya ini. Inilah kurang lebih konsep pola ruang yang akan kita kembangkan. Kelak di kemudian hari ini akan menjadi compact city, kota yang tumbuh berkembang, semua penjurunya ikut berkembang, tidak melulu terjadi di sini di tengah-tengah kota ini, tapi kita akan sebarkan sehingga menjadi compact city di sini. Baik, itu saja. Terakhir ya Bu Larsya. Ya, ini adalah nanti pembagiannya Pak Camat, Pak Kades. Ini sudah kita bagi-bagi beberapa desanya yang masuk. Desanya masuk di blok berapa, Bapak tinggal lihat saja nanti di sini. Oh, blok saya zona ini ternyata boleh untuk industri atau seterusnya atau seterusnya. Ini sudah kita bagi. Baik, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan terkait RDTR ini. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengklarifikasi dulu posisi saya. Kenapa kok Pak Denny lagi? Jadi kebetulan kegiatan ini judulnya adalah penyusunan RDTR kawasan perkotaan Betul dan KLHS. Jadi disatukan Bapak Ibu sekalian kegiatan ini. Dan kebetulan persyaratannya juga selain memang ini harus mensyaratkan ada sertifikat terkait KLHS. Jadi alhamdulillah saya memang memiliki sertifikat KLHS. Jadi saya diizinkan untuk begitu menyusun ini gitu ya. Jangan malah ada persepsi loh Pak Denny lagi gitu. Atau ini dua kegiatan. Tidak gitu, Bapak. Ya, ini satu kegiatan. Dalam satu kegiatan ini memang yang dibahas adalah RDTR dan KLHS. Baik, terima kasih. Biar tidak malu juga ini saya juga. Baik, lanjut materinya Bu. Lanjut aja Bu. Nah, ini di RDTR menariknya Bapak Ibu sekalian. Itu dalam penyusunan RDTR bisa dibantu Mas. Dalam penyusunan RDTR itu diperlukan KLHS. Jadi lagi-lagi Bapak Ibu sebelum nanti dibawa ke pusat, kita harus ke provinsi dulu, harus proses validasi, harus ada KLHS. Ya, ini arti penting KLHS dalam penyusunan RDTR ini. Jadi di latar belakang sudah disampaikan. Kemudian maksud tujuan sasarannya juga coba kita lewat saja tadi. Untuk tujuan sasaran, ya. Jadi dasar hukumnya juga kita lakukan. Kemudian ruang lingkup kegiatan kita melakukan identifikasi isu pembangunan berkelanjutan, seterusnya. Makanya Pak Iwan sepakat sekali. Mudah-mudahan di sini nanti kita bedah dari sedalam-dalamnya terkait dengan isu-isu ini. Ya. Kemudian ini pemahaman KLHS lanjut saja. Metodologi juga. Nah, long list saja ya. Daftar panjang long list isu pembangunan berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah melakukan bagaimana penyebaran kuesioner, kemudian juga kita memperoleh kemudian temuan kita terkait permasalahan keberlanjutan. Ini sumbernya kita cantumkan. Ini contohnya. Ini ada isu permasalahan terkait ekonomi.
ini dari kasih pendataan, perencanaan dan sertifikasi Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Sebagian besar pegawai yang bekerja di Banyuasin berdomisili di Palembang. Ini fakta, isu bermasalah terkait dengan ekonomi. Ini contoh saja. Bagaimana kemudian kita mengenali ini maksudnya adalah artinya ini ada komputer. Jadi bagaimana pergerakan orang itu cenderung memang Banyuasin tidak menjadi tempat yakin. Nah, kemudian ini terkait ekonomi yang lainnya. Jadi terkait ketersediaan sarana prasarana yang relatif masih kurang dan seterusnya. Jadi aspek ekonomi ini kita kelompokkan ada 4, kemudian dari aspek lingkungan. Aspek lingkungan ini mulai dari kawasan umum, banjir, rendahnya sanitasi lingkungan dan seterusnya, kesadaran masyarakat juga, ini juga dengan sumber-sumbernya kita cantumkan di sini. Lanjut, kemudian aspek lingkungan juga terkait jalan lingkungan, rendahnya fasilitas persampahan, bagaimana juga potensi daerah ini dari Kesbangpol terkait dengan ada usulan pariwisata pertanian rawa, ya, kita coba tampilkan. Kurang lebih aspek lingkungan ini ada 30 ya. Terus terkait dengan kita sudah lakukan pemokusan terkait pengelompokan isu pembangunan berkelanjutan tadi. Maka kemudian terkait daftar panjang long list ini kita jabarkan terkait dengan aspek penataan ruang ini. Lanjut itu. Ya. Kemudian ini sudah kita tapis ya, kita lakukan penatusan. Sudah muncul ya perumusan isu pembangunan prioritas. Ya, jadi kita sudah lakukan penilaian tadi semuanya isu-isu tadi kita kelompokkan dari aspek-aspeknya. Maka mudah-mudahan hari ini kita semua bisa menyepakati ini. Pertama adalah daftar isu prioritasnya dari tadi ya, long list tadi, daftar panjang tadi. Kemudian muncul isu strategis yang 15. Kemudian daftar isu prioritas. Isu prioritas yang pertama adalah belum optimalnya pelayanan air bersih dan sanitasi, belum optimalnya sistem pengelolaan sampah, kemudian ketersediaan infrastruktur, jaringan jalan dan drainase yang belum memadai, kemudian fenomena alih fungsi lahan. Ya. Ini persoalan kemacetan, kawasan rawan banjir, tata kelola, kawasan kumuh, dan yang terakhir adalah dampak adanya bangunan sarana berbadan, baik dari aspek estetika maupun dari aspek polusi suara. Paling tidak Bapak Ibu sekalian, tim penyusun isu pembangunan berkelanjutan terkait kajian lingkungan strategis ini sampai di sini sampai di titik ini. Nah, kalau disepakati nanti terkait dengan isu prioritasnya adalah ini, maka ini akan kita lakukan, kita kaitkan dengan analisis kebijakan KRP-nya ya. Ini kan karena programnya seperti apa nanti ke depan kalau memang disepakati. Paling tidak saya menitip mudah-mudahan di momen KLHS ini ada kesepakatan terkait dengan daftar isu prioritasnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Terima kasih atas paparannya. Ya, alhamdulillah pada FGD 1 ini tim KLHS DPR sudah berhasil merumuskan isu prioritas ya. Dan ini nanti sama-sama kita cermati. Mungkin ada yang belum masuk atau mungkin menurut hadirnya di sini ada yang belum masuk atau masih dipersilakan terbuka. Karena ini masih berdasarkan hasil analisis atas fakta dan hasil wawancara. Jadi masih dibuka peluang sampai nanti ditandatangani berita acara ya. Jadi itu memang saya kira betul ini merupakan kawasan perkotaan yang kita berusaha bagaimana nanti kawasan itu kita siapkan menjadi kawasan perkotaan ya, sehingga nanti tidak konflik dengan pertanian itu. Ya, jangan sampai jadi alih fungsi lahan apalagi sudah LP2B. Hanya relatif aman saya pikir kalau di kawasan kota Betung ini ya. Nanti kita siapkan itu. Saya terima kasih sekali. Tapi Mas Eko nanti mungkin ada beberapa data yang bisa diminta hasil kajiannya ini ya. Hasil kajian tadi. Saya mohon izin kalau bisa dikasih ya dia.
untuk memperkaya hasanah kami dalam finalisasi rencana nanti ya. Oke, baik. Kemudian tadi saya tertarik mungkin bisa dikembangkan wisata tadi ya, wisata bagaimana menyiapkan sayuran ya Bu ya, dengan apa ini sementara ini mungkin belum ada ya Bu. Kemudian temanya tadi Pak mewujudkan apa perkotaan kawasan perkotaan betul ya, ada yang berdaya saing dan lain-lainnya. Coba ditambahkan aslinya Pak. Oh, silakan. Nanti kita bahas itu satu-satu, kita bedah per kata. Iya. Ya. Ini luar biasa sekali, Ibu bikin asli di sana. Supaya tetap indah loh Pak. Ya, siap. Baik, itu nanti di akhir ya Bu ya, karena harus ditandatangan nanti terkait dengan konsep ini. Ya, ini silakan Pak, Ibu jangan kejebak oleh saya nih. Ya, tapi saya berharap mimpi saya tadi juga minimal juga menjadi mimpi Bapak Ibu sekalian nanti. Ya. Baik, perihal tambah asli itu nanti di catatan kita. Kemudian saya pindah ke PDAM. Setuju sekali Pak, kita sudah melakukan analisis, kita lihat tadi kita prediksikan penduduk, kebutuhan air ke depan dan seterusnya. Bahkan terima kasih ya, itu tadi yang booster itu memang tidak masuk di wilayah kota kita Pak ya, jadi tidak ya, dia ada di luar ya Pak. Ya, kawasan perkotaan kita hanya 5 kebetulan Pak. Jadi rencana yang Bapak itu 2. Cuma itu juga menjadi potensi nantinya dalam rangka bagaimana membackup kebutuhan, menjawab kebutuhan terkait air baku yang ada di sana di wilayah perencanaan. Setuju sekali Pak, terima kasih. Kami juga tim untuk memfinalisasi rencana ini Pak, karena nanti di pusat ditanya gini Pak kami Pak. Pak Den, mana rencana jaringannya nanti? Existingnya mana? Rencana ke depannya seperti apa? Maka nanti di peta-peta rencana saya berharap dengan Pak Seno Pak, nanti kalau bisa Bapak aja hadir nih. Jadi kita tidak terputus gitu ya. Ya Pak, gitu ya. Terima kasih Pak. Nanti masuk rencana kita akan masukkan semua itu. Baik. Kemudian yang ketiga Pak Ardi tadi, terima kasih banyak. Terima kasih banyak dari operasi dan perdagangan ini ya, industri dan perdagangan. Tapi yang saya ini adalah tadi semangatnya adalah ini akan kita jadikan sebagai kota bisnis ini. Kita siapkan itu. Jadi nanti di mana blok, super bloknya Pak, memang harus disiapkan super blok, jadi kawasan-kawasan yang nanti untuk menampung bisnis-bisnis yang ada di. Jadi yang mudah-mudahan peredaran tadi justru terjadi di sana nanti ya, peredaran uang maksudnya. Kemudian terkait dengan ada pusat barang jasa, IKM, akses jalan dan lain sebagainya. Saya merencanakan ini Pak terkait dengan pengembangan jalan itu kita menggunakan konsep model grid Pak. Jadi bisa dilihat tadi konsep jaringan jalannya Mas Pak, bisa ditunjukkan. Jadi konsep jaringan jalan di bawah ya. Ya. Kenapa pilihan konsep-konsep pengembangan jaringan jalan ini menjadi kata kunci? Karena kalau berbicara jaringan jalan Bapak Ibu sekalian, ibarat tubuh ya sudah ini, ibarat tubuh kita itu adalah jaringan darahnya. Jadi kalau jaringan darah kita tidak lancar, kita bisa stroke. Begitu pun dengan sebuah kota. Jadi bagaimana kota itu kita siapkan dengan sistem jaringan jalannya tadi yang kita siapkan. Ini kita siapkan nanti, ini belum berencana ya Bapak ya, belum. Tapi dari fakta ini kita munculkan konsep struktur ruangnya di sini ditegaskan sekali di sini dengan pola grid. Jadi kami berharap bahwa rencana jalan nanti yang kita kembangkan itu sedemikian rupa nilai lahan yang di sini tidak jomplang, lem-lemnya nilai lahannya nanti akan seimbang di semua sudut. Jadi dengan sistem Kompak City di sini semua kita kembangkan, jalan-jalan pola gridnya yang menghubungi antar lingkungan dengan pusat desa dengan pusat kecamatan itu nanti kita integrasikan. Ya, kita integrasikan. Bahkan nanti kita akan coba buat skenario jalan yang menghubungkan antara jalan ke arah Jambi dengan jalan ke arah Munta di bawah sini. Ya, kita nanti pola di sini ada beberapa poin penegasan kita terkait dengan konsep-konsep tadi. Konsep struktur yaitu pengembangan jaringan jalan. Jadi terima kasih nih Pak Ardi, istilahnya Bang Jali tadi ya, saya baru dengar juga di Bang Jali ya. Bagaimana jaringan jalan, infrastruktur dan lain sebagainya. Kita sudah siapkan termasuk di sini kebutuhan air bersih, jaringan teleponnya nanti gimana, persampahan gimana, termasuk air baku Pak di sini Pak, limbah dan lain sebagainya. Skenario konsep struktur ini nanti sedemikian rupa, tentunya ini menjadi PR di sana yang akan direncanakan.
Kurang lebih itu, mudah-mudahan tidak ada yang terlewat ya Pak. Terima kasih. Maksudnya kita di kelas pelayanan di level kecamatan Pak. Ya. Jadi sarana pendidikan SD, SMP, SMA. Kalau di Pangkalan Baya, di Pangkalan Baya itu ada kampus. Oh ya sudah. Artinya nanti kita agak membatasi di pendidikan. Terima kasih masukannya. Kemudian di pusat perdagangan dan jasa, di sana sudah ada Pak, di master plan itu lokasinya Pak. Tadi lokasi spotnya, berarti itulah yang nanti akan dijadikan pusat bisnis oleh kita yang tadi biru-biru itu ya saya warnakan. Oke, baik, itu saja ya, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir. Sebagaimana undangan yang kami sampaikan bahwa kita akan kemarin kita sudah membahas tentang RDTR Betul dan hari ini lanjutkan dengan RDTR Talang Kelapa. Yang terhormat hadir bersama kita Bapak Kepala Dinas PUTR, Bapak Insinyur Haji Andi Arfan STMM. Kemudian kita dibantu dimoderatori oleh Bapak Dr. Iwan Adiratmoko. Kemudian yang terhormat juga tim konsultan yang hadir, Bapak Camat, Kepala OPD atau yang mewakili yang sempat hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan untuk dapat mengikuti acara ini. Sama seperti yang kemarin Bapak Ibu-Ibu, kita akan membahas FGD 2, kemudian konsultasi publik 1 untuk penyusunan materi teks RDTR dan KHS. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mendengarkan sambutan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas PUTR pada Bapak Oktan Pratama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dari OPD yang kami hormati, Bapak Camat mungkin belum sempat hadir ya. Kami hormati Lurah dan Kepala Desa di Kecamatan Talang Kelapa. Kami hormati pihak konsultan atau format konsultan yang membantu kita penyusunan RDTR kawasan Kecamatan Talang Kelapa. Jadi ini beserta yang terbanyak. Marilah hadirinnya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang memang berkat rahmat dan jualan pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir di pengharapan ini dalam rangka FGD yang kedua serta konsultasi publik pertama dalam rangkaian penyelesaian penyusunan RDTR Perkotaan Talang Kelapa. Selanjutnya, selawat dan salam kita panjatkan kehadiran kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada sahabatnya. Semoga kelak di kemudian hari kita mendapatkan syafaat. Amin, amin. Bapak Ibu, saudara yang saya hormati, sebagaimana undangan kami yang telah kami sampaikan, pada hari ini kita akan melaksanakan FGD yang kedua serta konsultasi publik pertama dalam rangkaian penyelesaian penyusunan RDTR Perkotaan Talang Kelapa yang sempat tertunda. Beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Dokumen RDTR merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai salah satu instrumen dalam proses perizinan dan itu masuk investasi bagi kabupaten Bekasi. Adapun fungsi dari rencana detail tata ruang ini meliputi sebagai satu sebagai kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten kota, dua acuan kegiatan pemanfaatan ruang yang berfungsi, tiga acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang, empat acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang, lima acuan dalam penyusunan rencana tata ruang bangunan dan lingkungan atau RPJM. Pada Bapak Ibu sekalian,
amar dari penyusunan dokumen DPR ini adalah dihasilkannya peraturan kepala daerah yang dapat kita gunakan sebagai arahan penataan ruang guna mengendalikan dan mengarahkan pertumbuhan kawasan dan juga sebagai antisipasi terjadinya benturan kepentingan antar pemanfaatan ruang, sehingga akan terwujud kawasan yang teratur sesuai peruntukannya dan berwawasan lingkungan serta dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat luas di Kabupaten Banjarmasin. Rencana kami dari Dinas PUPR pada tahun ini akan menyelesaikan 4 SPR, salah satunya di Talang Kelapa ini. Kenapa Talang Kelapa kita pilih, Pak? Karena Talang Kelapa ini adalah salah satu penyangga kota Palembang dan ini perkembangannya sangat besar, sehingga apabila ini kita dapat selesaikan dan ini akan ngeling ke OSS, orang-orang yang membuat izin itu nggak perlu lagi datang ke kabupaten ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, FGD dan konsultasi publik yang akan kita laksanakan hari ini kiranya dapat menjaring saran dan masukan terutama isu-isu strategis yang berkembang saat ini, khususnya di wilayah Talang Kelapa yang terus berkembangan pembangunan pasar terutama sektor perumahan dan pemukiman, sehingga nantinya kita harapkan merumuskan arah kebijakan penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan juga aturan yang berlaku. Akhir kata, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, dan sekali lagi kami mohon peran aktif sehingga ini dapat kami hasilkan sesuai dengan harapan kita, karena ini ya terus terang saja ini sangat bermanfaat bagi daerah kabupaten kita ini, dan ini tergantung dengan kita Bapak Ibu yang memberikan masukan pada hari ini. Dan tidak hentinya kami mengingatkan untuk selalu menjalankan protokol kesehatan COVID-19 selama acara berlangsung. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara FGD konsultasi publik RDTR peraturan zonasi kawasan perkotaan Talang Kelapa saya buka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu karena ada paripurna hari ini saya tidak dapat hadir sampai habis, dan silakan dilanjutkan oleh teman-teman sekalian. Baiklah, terima kasih pada Pak Azmi. Kita akan melanjutkan acara pada hari ini untuk paparan materi yang sudah hasil dari konsultan kerja dari bulan kita berkontak di Juni, kita kemarin FGD bulan Agustus, ini Agustus Oktober. RDTR ini analisisnya cukup padat dan banyak, jadi memerlukan banyak waktu, dan ini mohon teman-teman, mohon peserta nanti diberikan masukan untuk penyempurnaan dokumen ini. Baik, kita akan dipandu atau dimoderatori oleh Bapak Iwan. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur semoga kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir pada acara FGD 1 dan 1 pertama untuk RDTR Talang Kelapa. Kepala OPD atau yang mewakili yang sedang hadir pada kesempatan hari ini, Bapak Camat atau yang mewakili yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, Bapak Lurah, dan rekan-rekan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada
pada pertemuan hari ini setidaknya nanti ada 2 kesepakatan yang akan kita ambil. Yang pertama adalah kesepakatan terkait dengan batas delimitasi wilayah bencana yang masuk dalam RDTR Tanah Kelapa ini wilayah mana saja. Nah, nanti mohon dari Bapak Lurah khususnya mencermati lokasinya. Terus yang kedua adalah terkait dengan isu-isu strategis yang akan kita angkat, yang nanti pada akhirnya akan menjadi muatan dari rencana dari muatan RDTR itu sendiri, KRP-nya, kebijakan rencana program penataan ruang yang nanti akan diimplementasikan dengan sistem one single submission terkait dengan perizinan. Hal ini nanti akan sangat membantu Bapak Camat di wilayah yang diatur tata ruangnya. Jadi nanti hasil dari dokumen ini akan menjadi pedoman buat Bapak Camat, Bapak Lurah dalam menindaklanjuti perizinan yang ada di wilayah yang diatur dalam RDTR ini. Sebelum sana, mungkin nanti dari pihak konsultan akan menyampaikan hasil dari analisis atas kondisi existing yang mereka tangkap, mereka teliti selama ini. Kita bisa konfirmasi kembali apakah apa yang mereka peroleh dari lapangan sudah sesuai dengan kondisi di lapangan atau belum. Karena ini nanti penting untuk merumuskan isu strategis dan kebijakan. Jadi kita belum bicara pada tahap bencana ya, kita baru kami persilakan kepada konsultan untuk memaparkan hasil telahannya selama ini. Kami persilakan. Yang konsultan untuk memaparkan hasilnya. Oh, bisa di biar saya ngomong jelasinnya. Ini berarti biar saya ini aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini dalam rangka kegiatan SPD kedua dan SPD pertama untuk kegiatan perizinan RDTR Kabupaten Tanah Kelapa. Baik kepada Ibu, saya dulu nama saya Deta Kasa sebagai juga dari kegiatan ini, kemudian juga wakil dari PT Metasoma untuk melakukan kegiatan perizinan ini. Baik kepada Ibu untuk pesan aku kita akan coba paparkan mengenai pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas PUPR Pak Ardi, yang kami hormati juga di sini kita didampingi moderator oleh Bapak Dr. Iwan Adilat Moko dari tim konsultan yang mengerjakan kegiatan RDTR yang bantu kami mengadakan RDTR kawasan Perbukitan Betung. Kepala Dinas dari OPD akan mewakili yang pada hari ini,
dari kecamatan Betung dan juga wilayah Betung yang mungkin sedang dalam perjalanan, nanti kita tunggu. Baiklah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita masih diberi kesehatan untuk dapat menghadiri acara pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu, Pak Adi, dapat saya laporkan kegiatan agenda kita hari ini adalah lanjutan pertemuan FGD 1 yang kita sudah laksanakan di bulan Agustus kemarin. Dan hari ini kita akan memasuki fokus group discussion yang kedua, kemudian untuk dokumen RDTR, kemudian konsultasi publik RDTR dan KLHS yang pertama. Nanti hasil dari konsultasi publik pada hari ini akan berupa berita acara, dan itu merupakan syarat kita mau mengurus persub ke Kementerian RDTR. Hari ini juga kita akan menggaring informasi isu permasalahan yang berkembang saat ini di Betung, khususnya di Betung. Kemudian kami mohon informasi dari OPD yang hadir terkait dengan program kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan di Betung 5 tahun, ya selama 5 tahun ini, selama 5 tahun ke depan. Baik, untuk mempersingkat waktu kita akan mendengarkan sambutan arahan dari yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas PUPR kepada Bapak Insinyur Haji Ardi Antani SLM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Ibu, Menteri dari dinas instansi, nanti dia konsultan dengan Sasaka Kirana, hormati para hadirin sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang mengundang kami dalam rangka acara pagi ini. Selanjutnya, puji syukur kita akan datang dari Allah Taala atas rahmat yang jualan pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan ini. Selawat serta salam dan tentunya kita juga panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga dan sahabat. Bapak, Ibu, saudara yang saya hormati, sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan pada hari ini, kita akan melakukan FGD yang kedua serta konsultasi publik pertama dalam rangkaian pengusulan RDTR Kota Betung. Beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Dokumen RDTR merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai salah satu instrumen dalam proses perizinan dan pintu masuk investasi bagi Kabupaten Lumajang. Dan ini juga ditunggu-tunggu oleh KPK dalam penyelesaian RDTR ini. Pada tahun ini kita menganggarkan 4 RDTR, salah satunya di Kota Betung ini. Adapun fungsi dan dana detail tata ruang kota ini meliputi A. Sebagai kendali mutu pemakaian ruang wilayah kabupaten kota. B. Acuan untuk kegiatan pemakaian ruang yang dimiliki. C. Acuan bagi kegiatan pengendalian pemakaian ruang. D. Acuan bagi penerbitan izin pemakaian ruang. Dan E. Acuan dalam penyusunan rencana tata ruang bangunan dan lingkungan. Yang bisa mengharapkan guna tercapainya apa yang kita harapkan, pelaksanaan penyusunan RDTR ini dapat berjalan cepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada akhirnya muara dari penyusunan dokumen RDTR ini adalah dihasilkannya peraturan kepala daerah yang dapat kita gunakan sebagai arahan penataan ruang guna mengendalikan dan mengarahkan pertumbuhan kawasan dan juga sebagai antisipasi terjadinya benturan kepentingan antara pemanfaatan ruang, sehingga akan terwujud kawasan yang teratur sesuai peruntukannya dan perluasan lingkungan serta dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di masyarakat
dapat menjalin saran dan masukan terutama isu strategis yang berkembang saat ini khususnya di wilayah itu, sehingga nantinya kita dapat merumuskan arah penunjukan pengetahuan yang sesuai dengan kondisi dan juga aturan informasi. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran serta kami sangat mengharapkan peran aktif dari peserta yang hadir pada saat ini memberikan data serta informasi yang diperlukan guna kesempurnaan penyelesaian dokumen. Dan tak henti-hentinya kami mengingatkan untuk selalu menjalankan protokol kesehatan COVID-19 secara berlangsung. Akhir kata yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan FGD dan konsultasi publik RDTR Peraturan Reklamasi kawasan Perairan Betung saya akan dibuka bagi masyarakat. Taufik Al-Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.